warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi matematika peminatan, yaitu suku banyak atau sering dikenal dengan nama lain polinomial. Apa saja yang kita pelajari di sini? Sebenarnya ini adalah salah satu pengembangan. Dari dulu waktu SMP pernah belajar aljabar, operasi-operasi aljabar. Sebenarnya akan kita gunakan lagi di sini. Mungkin akan ada sedikit penambahan materi. Tapi sebagai dasarnya tetap kita akan belajar dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari waktu SMP. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum kita lebih jauh ke materi kita ingatkan dulu apa saja materi yang kita butuhkan untuk mendalami materi suku banyak atau polinomial. Yang pertama adalah tentu saja operasi aljabar. Nah, terkait yang pertama itu operasi aljabar, baik yang berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, atau pembagian. Nih. Penjumlahan dan pengurangan sekarang, contohnya seperti apa? Contoh operasi aljabar yang punya variabel 3x plus 2y min 4x min 7y. Nah, kalau seperti ini namanya operasi aljabar. Yang bisa ditambah, yang bisa dikurang apa? Yang variabelnya sama sejenis. Ini x juga x, ya. Ini bisa kita tulis sebagai apa? 3 yang kita kurangkan koefisiennya saja. 3, hati-hati tanda min ini punya 4. 3 min 4, bukan 3 plus. 3 min 4, hasilnya adalah min 1. Kita tulis min x saja. 2 min 7, ini sebagai min 5. Ini operasi yang dulu waktu SMP. Begitu pula kalau ada kuadrat. Nah, ini kuadrat. Contoh seperti ini. Saya punya 2x kuadrat plus 3y kuadrat min 4xy min plus 5y min 6x. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Suku itu yang ini suku. 1 ini suku, 2 ini suku, 3 dan seterusnya sampai ini. Mana yang bisa kita operasikan menggunakan penjumlahan dan pengurangan yang variabelnya sejenis atau sama? Y kuadrat, cari yang Y kuadrat tidak ada. Kalau tidak ada, dia nggak bisa dioperasikan dengan siapapun. Ya sudah, dibiarkan apa adanya. Nih, 3Y kuadrat kita cari, tidak ada, ya kita biarkan. Kita biarkan seperti ini. Min 4xy juga dibiarkan karena apa? Tidak ada. 5y juga kita biarkan karena apa? Tidak ada yang sama. 6x juga kita biarkan. Kenapa? Juga tidak ada yang sejenis. Jadi ini itu sudah bisa dioperasikan semua karena tidak
Tapi kecuali, nah ini saya ubah, ini saya ganti. Nah, ini yang bisa berubah yang mana? Yang sini. Yang bagian variabel Y, min 4, Y, plus 5, Y, hasilnya adalah min 1, Y. Nah, ini hati-hati nanti, diingat-ingat baik-baik. Ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau operasi perkalian bagaimana? Perkalian, contoh ini 3 kali X plus 5. Nah, ini bagaimana kalau dikalikan? Ini perkalian 3 kali. Kali-kalikan saja. 3 kali X, 3 kali 5. Hasilnya adalah 3X plus 15. Lagi kalau ada semuanya berupa ada kurungnya, katakanlah. X plus 3 kali 2X min 4. Nah, seperti bagaimana? Tinggal dikalikan. Depan, 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 belakang, dan seterusnya. Nanti akan kita dapat apa? 2 kali hasilnya adalah 2 kuadrat. Hasilnya adalah 2 kuadrat. Ini. Nah, lagi X dengan min 4. Hasilnya siapa? Min 4X. Nih, lagi 3 dengan 2X. Hasilnya adalah plus 6X. Sedangkan 3 dengan min 4 hasilnya berapa? Min 12. Dan inilah hasilnya. Nah, kita perhatikan. Kita masih bisa mengoperasikan lagi karena ada operasi min 4X plus 6X di mana dia variabelnya sejenis. Nih, berarti ini bisa kita sederhanakan. Saya copy dulu sambil belajar equation kita. Nih. Nah, ini dia akan berubah jadi plus 2 nih. Inilah operasi-operasi yang perlu diingat. Tuh. Nah, sekarang kita tambahkan operasi pembagian suku banyak. Materi yang mungkin baru, tapi menggunakan konsep yang lama. Kenapa saya bilang lama? Karena konsepnya ini ada SD. Pembagian SD atau bahasanya dulu itu porogapit. Pembagian suku banyak. Contoh, ada soal seperti ini. 35. Terus saya pakai equation sekalian. Terus 35 kita bagi, ini simbol pembagian. Kita bagi dengan 3. Waktu SD seperti ini. Pasti diajarkan menggunakan pembagian dengan cara bersusun, porogapit. Cara pengerjaannya bagaimana? Kalau sekarang kita pakai kalkulator selesai, tapi kalau menggunakan cara bersusun bagaimana? Nah, ini ya jadi masalah nanti. Kita buat simbol dulu, simbol kebiasaan. Saya kasih di sini. Yang di dalam sini adalah 135 sebagai yang dibagi, nama yang dibagi. Nah, sedangkan yang di luar itu adalah 3-nya sebagai pembagi. Pembagi. Ini yang dibagi. Ini adalah pembagi. Hasilnya di mana? Biasanya hasilnya di atas. Sini nanti ada hasil.
Hasilnya kita belum tahu, kita kosongi dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Caranya bagaimana? Kita ambil satu digit dulu. Bisa tidak dibagi dengan 3? Oh, tidak bisa. Ini jadi 13. Dua digitnya 13 bagi 3 itu yang paling mendekati adalah dikali 4. 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12. 12 taruh mana? Bawahnya sini. 12. Nih. Nah, kita luruskan dari yang paling depan ini, abaikan dulu 5. Setelah itu apa? Kurangkan. Nah, ini porogabit selalu dikurang, ini selalu dikurang. Hasilnya berapa? 13 kurangi 12. Temunya adalah 1. Ini 1. Ini ya. 1 masih tidak bisa dibagi 3. Ini yang 5 ini ke sini. Turun. 15 bagi ini berapa? Oh, pas 5. Ternyata ketemunya pas 15. Nih juga dikurangi. Hasilnya berapa? Bawahnya di sini pasti 15 kurangi 15. Ketemunya adalah 0. Nih, saya mengingatkan saja. Ini dulu porogabit yang zaman dulu. SD. Nah, sekarang kita teknik yang sama. Yang ini namanya adalah disebut sebagai ini itu adalah yang dibagi. Ini. Yang dibagi. Sedangkan yang ini adalah pembagi. Ingat-ingat. Ini adalah pembagi. Sedangkan yang atas ini 45 ini adalah hasil bagi. Terakhir itu yang bagian bawah. Ini adalah sisa dari pembagian atau kita sebut saja sisa. Dengan kata lain, 135 dibagi 3 hasilnya adalah 45, sisa 0. Bahasa seperti itu. Yang dibagi itu pasti lebih banyak daripada yang membagi. Katakanlah ini 3x pangkatnya 2 plus 6x min 7. Katakanlah itu. Pangkat 2. Nah, saya bagi dengan pangkat 1. Katakanlah x min 4. Tentukan hasil baginya berapa. Kalau ada sisa, sisanya berapa. Kita buat. Berarti yang kita ubah yang bagian mana? Kita hilangkan dulu semua ini. Ini juga kita hilangkan. Ini adalah pembagi. Saya tulis di sini. Dia di sini, pembagi. Ini yang dibagi ini. Nah, ini adalah pembaginya. X min 4. Ya, terus di sini X min 4. Ini pembaginya. Hasilnya berapa kita belum tahu karena belum kita hitung. Jadi hasilnya ada di situ. Sekarang kita fokusnya di mana? Ini perhatikan, langkahnya sama seperti tadi. Kita fokus pada satu suku. Ini suku
paling depan ini. Yang ada variabel X, ini juga suku yang paling depan. Abaikan yang lainnya. Nah, sekarang ini X. Di sini adalah 3X kuadrat. Bagaimana X ini bisa menjadi 3X kuadrat dikali berapa? Atau 3X kuadrat ini dibagi dengan X, hasilnya berapa? 3X kuadrat dibagi dengan X, hasilnya berapa? Oh, hasilnya itu adalah 3X. Karena apa? Karena 3X dikali X hasilnya 3X kuadrat. 3X. Nah, ini 3X. Di sini, biar paham ya. Lanjutkan, 3X kalikan X, kalikan yang semua ini. Hasilnya berapa? Pasti mengandung 3X kuadrat, pasti itu. Nah, ini kali ini, X saja, hasilnya 3X kuadrat. 3X juga dikalikan min 4. Hasilnya berapa? Min 12X. Gini. Ya. Pasti yang depan ini hilang. 3X kuadrat kurangi 3X kuadrat habis. Yang tersisa apa ini? Plus 6X kurangi min 12X. Hasilnya berapa? Sekarang di bawahnya sini nanti hasilnya. Sekarang di bawahnya sini. Berapa hasilnya? 6 min 12 adalah 18X. Nih. Nah, min 7 bagaimana? Turunkan saja. Min 7. Nih. Setelah itu, kembali kita fokus ke bagian depan ini dan yang bagian depan ini. Ya. 18X dibagi X, ketemunya berapa? 18X dibagi X, ya adalah 18. Kita tulis 18. Nih. Terus kita kalikan. 18 plus 18 kali X min 4. Hasilnya berapa? Pasti ketemu 18X karena tujuan kita itu. Nah, ini. Nih, pasti ketemu 18X. Nih. Tapi belakangnya berapa? Ya 18 kali min 4. 18 kali min 4 berapa? 8 kali 4 itu 32, masih 3. 1 kali 4, 4, min 72. Nah, sekarang terakhir. Ini X habis. X habis. Tinggal dikurangkan. 18 kurangi. Habis, min 7, min 72. Berarti berapa? Min 7, min 72 itu adalah berapa itu? Min. Jadi plus, berarti min 7 plus 72. Min 7 plus 72 itu adalah 65. Nih. Plus 65. Nah, ini bisa dibagi ini enggak. Karena apa? Karena ini sudah hanya konstanta angka. Padahal di sini punya variabel. Jadi kapan berhenti pembagiannya itu? Ketika pembagian berhenti. Ketika apa? Ketika pangkat di sini, derajat di sini lebih kecil daripada derajat di bagian pembagi. Dia berhenti sudah. Berarti dengan kata lain, 3X kuadrat plus 6X min 7 dibagi X min 4. Nih. Hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3X plus 3X plus 18. Nih. Sama dengan 3X plus 18 dengan sisanya adalah
65. Ini hasilnya 3x plus 18, hasil bagi, sisanya adalah 65. Derajat itu yang mana? Ini pangkat 2 derajat. Ini pangkat berapa? Pangkat 1. Jadi derajatnya ketika bagian sisa ini lebih rendah dari pembagi, maka berhenti. Tapi kalau di sini masih ada X lagi bagaimana? Ya masih bisa dibagi lagi. Nih. Membagi bisa banyak sekali. Bisa, ini pangkat 3 bisa, ini pangkat 1 bisa, pangkat 2. Tuh, cara mencari pembagian. Itu pengantar untuk polinomial. Kita sudah sampai di operasi pembagian suku banyak. Caranya seperti ini. Setelah itu, untuk selanjutnya, silahkan dipelajari lagi video ini. Nanti akan saya berikan soal-soal yang mirip dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.